Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Langkah Real Madrid untuk mendatangkan Kylian Mbappe diyakini akan sangat berat. Pasalnya, PSG membandrol harga yang setinggi langit untuk sang striker. 3 tahun terakhir, nama Mbappe di jagat sepak bola tengah meroket. Sang bocah ajaib menunjukkan ketajaman yang ciamik saat membela PSG dan timnas Prancis. Real Madrid dilaporkan jatuh hati dengan pemain timnas Prancis tersebut. Mereka berencana untuk memboyong Mbappe di tahun 2021 nanti. Namun AS mengklaim bahwa Real Madrid harus bersiap keluar uang banyak karena PSG membandrol sang penyerang dengan harga yang sangat tinggi. Menurut laporan tersebut, PSG sangat enggan menjual Mbappe ke Real Madrid atau ke klub lainnya. Mereka percaya pemain 21 tahun itu bakal menjadi penyerang terbaik di dunia. Jadi mereka ingin mempertahankan Mbappe. Untuk mengusir Madrid, PSG memasang harga sebesar 180 juta euro atau setara dengan 3 triliun rupiah agar El Real mundur perlahan dari perburuan sang penyerang. Menurut laporan tersebut, PSG juga melakukan langkah pencegahan agar Mbappe tidak membelot ke Real Madrid. Mereka baru-baru ini membuka negosiasi dengan sang pemain. Mereka ingin memperpanjang kontrak Mbappe yang habis di tahun 2022 mendatang. Mereka kabarnya siap memberikan sang penyerang gaji yang sangat tinggi jika ia bersedia bertahan di Paris Saint-Germain. Menurut gosip yang beredar, Mbappe tidak tertarik melanjutkan karirnya di PSG. Ia ingin mencari tantangan baru dalam karirnya, dan Real Madrid disebut jadi opsi yang menarik bagi sang striker. Florentino Perez, presiden Real Madrid, sudah bersiap memperkuat skuad dengan menggait 2 pemain bintang saat bursa transfer musim dingin bulan Januari. Menurut Diego Gol, orang nomor 1 di Real Madrid itu menganggap bahwa skuad Zinedine Zidane saat ini masih kurang oke di lini depan dan tengah. Sektor itulah yang akan diperkuat. Merujuk pada informasi dari jurnalis Javier Latre, El Real secara spesifik akan membidik 2 pemain yang masing-masing menempati di lini depan dan tengah. Itu adalah Erling Haaland dan Eduardo Camavinga. Masih menurut informasi yang sama, rencana Real Madrid dalam waktu dekat adalah meyakinkan Borussia Dortmund untuk melepas Erling Haaland pada bursa transfer musim dingin di bulan Januari. Kendalanya adalah Latre meyakini bahwa Dortmund saat ini cuma bersedia melepas Haaland di bulan Januari nanti, andai kata klub Jerman tersebut sudah tersingkir dari pentas Liga Champions. Namun andai kata Florentino Perez bisa meyakinkan Dortmund untuk melepas Erling Haaland, klub raksasa Spanyol itu siap menyodorkan tebusan 75 juta euro plus Luka Jovic dengan status pinjaman selama 2 musim. Sementara untuk Eduardo Camavinga, Real Madrid diklaim Javier Latre siap menggelontorkan dana sebesar 50 juta euro plus Mariano Diaz agar Rennes mau melepas pemain tengah 18 tahun itu di bulan Januari. Nama Eduardo Camavinga dianggap lebih jadi prioritas buat Zinedine Zidane dalam menambah kuat sektor tengah. Perez sendiri diyakini bakal berusaha sekuat tenaga memperkuat skuad dalam kesempatan berikutnya di periode transfer, secara spesifik dengan menggait Erling Haaland dan Eduardo Camavinga. Mengingat performa Real Madrid saat ini sedang menuai banyak sorotan. Sergio Ramos bisa jadi meninggalkan Real Madrid sebagai agen bebas pada akhir musim. Tak kurang dari 4 klub papan atas Eropa dalam kondisi siaga untuk merekrut Sergio Ramos secara gratis apabila ia meninggalkan Real Madrid akhir musim ini. Kontrak Sergio Ramos di Santiago Bernabeu kadaluarsa musim panas tahun depan, yang berarti ia bebas bergabung dengan klub mana saja tanpa biaya. Juventus, Manchester United, Manchester City, dan Paris Saint-Germain siap merebutkan servis Ramos andai sang bek benar-benar pergi sebagai agen bebas. Keempat tim tersebut bahkan disebut telah mulai melancarkan pendekatan pada ex penggawa Sevilla itu. Ramos dijadwalkan menggelar pembicaraan kunci dengan Presiden Real Madrid Florentino Perez dalam beberapa hari ke depan. Namun ia dikabarkan tidak senang dengan perlakuan klub terhadapnya. Madrid sudah menawarkan kontrak baru berdurasi 2 tahun kepada Ramos dengan pemangkasan gaji 20%. Tapi si pemain ogah bayaran per tahunnya sebesar 12 juta euro disunat. Selain itu, Ramos minta ekstensi ikatan selama 3 musim. Ketiadaan titik temu sejauh ini ditengarai membuat Ramos mempertimbangkan dengan serius opsi untuk mengakhiri masa baktinya di ibu kota Spanyol. El Chiringuito bahkan berani mengklaim ada peluang 80% Ramos akan meninggalkan seragam Real Madrid pada musim panas 2021. Selain Juventus, PSG serta duo Manchester, MLS Amerika Serikat dilaporkan menjadi destinasi potensial bagi pesepak bola 34 tahun itu jika memutuskan hijrah dari Eropa. Real Madrid memasukkan bintang RB Salzburg Dominik Szoboszlai ke dalam daftar belanja musim panas tahun depan. Gara-garanya sang pemain digadang-gadang bisa menjadi penerus legenda besar Los Blancos, Ferenc Puskás. Sehingga klub ibu kota Spanyol itu jadi kepincut untuk mendatangkan sang bintang muda. Gaya bermain Szoboszlai menurut sebagai fans Real Madrid mirip dengan aksi-aksi sang legenda Puskás.
Terlepas dari itu, sejak penampilan melejitnya dalam 2 musim terakhir, Madrid memang menaruh perhatian pada Szoboszlai meski di bursa transfer musim panas kemarin tidak bergerak secara konkret untuk mendatangkannya. Pemain internasional Hungaria itu kini dimasukkan ke dalam daftar belanja Real Madrid yang berencana memboyongnya di bursa transfer musim panas tahun depan. Klub asuhan Zinedine Zidane ini tengah menggalakkan peremajaan di lini tengah mereka yang terbilang dihuni oleh sosok-sosok senior. Szoboszlai yang baru berusia 20 tahun dipandang bisa menjadi aset bagus. Madrid bukannya bergerak sendirian dalam usaha mereka mendapatkan tanda tangan Szoboszlai. Di belakang mereka ada klub-klub ambisius seperti Arsenal dan AC Milan juga mengintai sang pemain berbakat. Szoboszlai sendiri masih terikat kontrak di Salzburg hingga 2022 mendatang dan sejauh ini belum memberikan sikap resmi terkait banyaknya minat dari klub-klub raksasa Eropa. Musim lalu Szoboszlai jadi bintang integral bagi Salzburg di mana ia mencatatkan 40 penampilan di seluruh kompetisi dengan mengemas 12 gol dan 18 assist. Musim 2020-2021 dia sudah mencatatkan 15 penampilan di berbagai ajang dengan catatan 5 gol dan 9 assist. Pertahanan menjadi masalah utama Real Madrid di awal musim 2020-2021. Gara-gara buruknya pertahanan yang mereka miliki, Madrid pun pada akhirnya kesulitan untuk meraih kemenangan dalam beberapa laga terakhir. Bahkan Real Madrid tercatat sudah tidak pernah lagi clean sheet di 7 pertandingan terakhir mereka di berbagai kompetisi. Kiper Real Madrid Thibaut Courtois saja terhitung baru berhasil melakukan 3 kali clean sheet di La Liga Spanyol 2020-2021 dari 8 penampilan yang sudah mereka mainkan. Catatan buruk di lini belakang itu membuat Madrid dilaporkan berniat untuk mencari bek baru agar semakin memperkuat sisi pertahanan mereka pada bursa transfer musim dingin 2021. Menariknya, menurut laporan dari Sportskeda, bek yang sedang diincar Real Madrid adalah pemain yang juga sedang ditargetkan oleh rival abadi mereka yakni Barcelona. Tepatnya Madrid dan Barcelona sama-sama mengincar pemain bertahan Manchester City, Eric Garcia. Secara kedekatan, Garcia tentu akan memilih Barcelona, klub yang sudah membesarkannya sejak mengawali karir sebagai pesepak bola. Ya, Garcia merupakan pemain jebolan Akademi Barcelona sebelum pada akhirnya bergabung dengan Akademi Manchester City pada musim panas 2017. Dengan kedekatan itu, Barcelona bisa dikatakan paling terdepan dalam mendapatkan tanda tangan bek berusia 19 tahun tersebut. Akan tetapi kondisi keuangan Barcelona yang sedang kurang baik tampaknya sulit untuk bisa menyanggupi biaya pembelian Garcia. Sebab Manchester City dikabarkan baru mau melepas Garcia jika ada klub yang sanggup membayar dengan harga 23 juta euro atau setara dengan 386 miliar rupiah. Sedangkan Madrid yang tak melakukan belanja pemain pada bursa transfer musim panas 2020 kemarin dirasa sanggup untuk membayar harga yang dipatok Manchester City terhadap Garcia. Jadi jika membahas kesiapan klub, maka Real Madrid lebih diunggulkan ketimbang Barcelona. Tentu menarik melihat klub mana yang bakal berhasil mendapatkan tanda tangan Garcia di musim dingin 2021 mendatang. Apakah Real Madrid yang sedang memiliki banyak kelemahan di sisi pertahanan atau justru Barcelona yang berniat untuk membawa pulang Garcia? Satu hal yang pasti, Manchester City juga tampaknya tidak akan mudah melepaskan Garcia di Januari 2021 nanti. Sebab sebelumnya salah satu petinggi Manchester City, Omar Berrada, sempat mengatakan bahwa Garcia kini sudah menjadi pemain penting bagi Josep Guardiola dan mulai berpikir untuk mempertahankan bek asal Spanyol tersebut. Gelandang andalan Real Madrid Toni Kroos memberikan dukungan penuh terhadap sang pelatih Zinedine Zidane untuk membangkitkan timnya. Dari 8 laga yang sudah mereka lakoni di La Liga musim ini, Real Madrid sudah menelan kekalahan 2 kali. Los Blancos kini menduduki peringkat keempat di klasemen. Real Madrid sukses mengalahkan sang rival bebuyutan Barcelona. Namun pasukan Zinedine Zidane justru harus menyerah ketika berhadapan dengan Cadiz dan Valencia. Banyak pihak yang meyakini bahwa kali ini Zidane tidak akan mampu membawa timnya bangkit dari hasil kurang konsisten di musim ini. Namun Kroos tidak sepakat dengan anggapan tersebut. Toni Kroos mengatakan, "Bersama Zidane kami sudah mengalami saat-saat seperti ini dan biasanya kami keluar dari performa buruk." Lebih lanjut, Kroos pun yakin Zidane bisa kembali menghadirkan kemenangan yang konsisten di perjalanan musim ini ke depannya. Selepas jeda internasional, Real Madrid dijadwalkan bertemu tim peringkat kedua di klasemen La Liga sementara Villarreal.